Bisa. Ya sebelumnya sorry ya, suaraku rada serak. Soalnya lagi ini sering begadang jadi agak ngaruh ke suara. Semoga bisa tetap jelas terdengar ya. Nah jadi mungkin, bentar. Ini sebenarnya inti pembahasan pada siang ini tuh ini, membedakan sibuk atau produktif. Soalnya kan kemarin tuh aku diminta tolong sharing tentang optimalisasi waktu. Pokoknya gimana caranya biar bisa manajemen waktu dengan baik dalam Islam. Dan itu nggak jauh-jauh dari dua kata ini. Mungkin bisa kayak apa ya? Mungkin ada yang mau on mix apa beberapa orang buat apa sharing bedanya sibuk sama produktif apa sih? Boleh silakan. Ditunjuk aja kali ya, Mbak. Boleh, Oke, aku yang tunjuk nih berarti, Mbak. boleh tunjuk aja. Oke, mungkin Ella kali ya, Mbak. Monggo. Mungkin bisa diulang pertanyaannya, Mbak, Ini buat Ella. uh, bedanya sibuk sama produktif tuh apa sih? Uh, saya Mbak izin jawab ya. Iya. Kalau sibuk itu belum tentu bermanfaat, tapi kalau produktif biasanya lebih ke positif manfaat itu sih Mbak. Oke, kalau sibuk untuk bermanfaat, kalau produktif lebih ke arah positif gitu. Ya kita simpen dulu ya jawabannya. Makasih Ella. Nah, oh iya aku lupa, aku belum kenalan. Nah, sih sekalian deh. Mungkin teman-teman juga pada belum tahu aku, soalnya emang beda jurusan dan beda fakultas. Jadi sebenarnya kenalin, namaku Iza Adina, biasa dipanggil Dina. Aku dari desain interior angkatan 2018. Kalau buat sekarang amanahku ini jadi kadif kaderisasi di LKKI Muslimin, LKKI-nya di jurusanku, sama fasilitator atau MTM. Ya emang ini sih emang skopnya lebih ke arah organisasi gitu kalau selama di kampus ini. Ya kalau buat pengalaman organisasi sih ya muter-muter ini ya. Di himpunan pernah setahun, di BEM pernah setahun di BEMI, terus di ya pernah tapi ya lingkupnya mungkin apa namanya nggak sejauh beberapa teman-teman, mungkin teman-teman yang udah ke eksternal segala macam. Jadi nanti di sini kita sama-sama belajar aja. Soalnya di sini aku juga nanti sharing-sharingnya sesuai ilmu yang aku punya dan pengalaman dan mungkin ya kita sama-sama belajar lah di sini. Nah, terus habis itu di template. Nah, jadi kan tadi udah sempat nyinggung masalah produktif sama sibuk ya. Kan kita itu apa ya kayak pasti tiap hari itu ada aja kegiatan yang dilakukan. Entah itu kalau misalnya pas lagi kuliah ya ngerjain tugas atau mungkin punya kesibukan lain, ngurus organisasi atau ngurus rumah, ya macam-macam. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang kita lakuin, apalagi pas pandemi gini ya, lagi PPKM juga, kayak kemungkinan kemana-mana tuh kecil banget, kayak pasti ngendep di situasi yang gitu-gitu aja. Nah, ini tuh aku kemarin coba mengklasifikasikan beberapa perasaan yang kemungkinan besar teman-teman pernah rasain. Yang pertama itu capek, karena kebanyakan kegiatan dan kayak nggak ada waktu buat diri sendiri. Mungkin ya banyak apa siapa sih yang nggak pernah ngalamin capek, aneh banget kalau misalnya nggak ada yang nggak pernah capek, mungkin bukan manusia kali ya. Tapi capeknya itu yang dimaksud kayak ngapain sih aku ngelakuin ini, kayak merasa apa ya, merasa useless gitu. Nah terus ada juga yang sama-sama capek sama kegiatan itu, tapi dia seneng kayak ya intinya kayak nggak apa-apa deh capek, tapi aku seneng nggak masalah, kayak gitu ada juga. Terus ada juga yang kayak lempeng-lempeng aja, dibilang capek banget ya enggak, tapi pas ditanya kamu kayak gini tuh ngapain sih, buat apa, ya nggak tahu ya jalanin aja, kayak lewat aja gitu. Dan yang terakhir ada juga yang kayak nggak capek-capek banget,
Tapi apa ya, karena ini sesuatu yang menurutku penting, kok kayaknya effortku buat kegiatan ini kurang ya. Nggak tahu sih kalau yang terakhir ini teman-teman pernah ngerasain nggak ya? Harusnya pernah sih, cuma nggak tahu ya. Nah, kira-kira tuh perasaan-perasaan ini tuh kayak habis kegiatan merasa capek atau merasa senang. Kan udah kayak makan waktu gitu kan, pasti kayak melakukan kegiatan. Ya contohnya misal kayak kuliah, ngerjain EAS atau tugas, terus kayak capek Poldi ngapain sih? Tapi kan ada tipe orang yang kayak ngerjain tugas apa ya, sesambat-sambat itu masih seneng kayak gitu. Ada temanku sih, nggak tahu kok di sini, ya semoga ada ya. Nah, kira-kira tuh perasaan-perasaan kayak gini kok bisa kayak kegiatan, mungkin kegiatannya sama orang lain ya bisa sama, bisa beda, tapi kadang satu kegiatan yang sama itu orang maknainnya bisa beda-beda, padahal kayak makan waktunya ya sama gitu. Kira-kira kenapa? Mungkin ada teman-teman yang bisa ngasih pendapat. Terserah deh mau ditunjuk atau katakan nggak, ini juga nggak kelihatan di aku soalnya. Mungkin ada yang mau sharing atau misalnya kayak sharing cerita gitu. Misal habis ikut apa nih studi agama Islam ya, perasaannya selama ikut program ini tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa juga nih sharing-sharing. Udah tadi aku lihat dirinya day 3 berarti udah ini ya, sebelumnya udah sempat jalan juga ya. Mungkin bisa sharing-sharing nih perasaannya selama ikut kegiatan saya ini. Monggo. Wah, nih, Bun. Aku nggak bisa nunjuk masalahnya, nggak ketok partisipannya. Mungkin Ditunjuk tolong Mbak ya, bantu ditunjuk lagi Mbak ya. Monggo, monggo. Suka ini ya kalau nunjuk-nunjuk Mbak. Bentar Mbak. Nadif mungkin Mbak. Dari Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan ini ada ya. Kalau menurut saya sih capek tapi senang-senang aja gitu. Soalnya capek tapi kegiatannya tuh cukup bermanfaat gitu. Ilmunya tuh bisa dipakai, bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Itu sih menurut saya. Oke, makasih. Ini beneran seneng kan, bukan karena ada panitianya. Enggak ya. Seneng kok ya, seneng. Oke, alhamdulillah. Mungkin satu lagi. Lagi ya Mbak, bentar Mbak. Kois mungkin Mbak, Kois. Permisi Mbak, maka suara saya kedengaran. Boleh, kedengeran. Jadi kalau menurut saya udahlah meluangkan waktu dan ternyata kita ikuti saja dulu. Ternyata ada sesuatu hal yang di tengah-tengah acara itu kita baru terasa, wah iya ada sesuatu insight yang baru kita dapetin. Jarang-jarang kita dapat pengetahuan agama Islam yang lebih dalam waktu, kalau agama waktu matkul kan mungkin basic on book ya, jadi cuman dari buku aja. Cuman kalau dari sini kita bisa menambah insight-insight dari luar, bahkan ada cerita-cerita sharing-sharing kayak gitu yang mungkin kita nggak dapetin di kelas kayak gitu. Jadi menurut saya manfaatnya Mbak. Oke, makasih. Ya berarti ini ya overall ya capek sih, tapi ya alhamdulillah masih seneng. Mungkin kita bisa langsung lanjut. Nah mungkin ini teman-teman udah pada pra-TD ya. Jadi sebenarnya materi ini juga bakal nyambung, ya karena aku pemandu juga sih, bakal nyambung ke salah satu materi di pra-TD. Ya, kebablas. Nah, jadi teman-teman mungkin udah ini ya, nerima materi tentang pengembangan diri. Kalian pra-TD kapan sih? Pas semester ini kan ya? Barusan Mbak. Oh, barusan. Angkatan. Ya udah harusnya masih ini ya, masih fresh lah ya. Jadi di materi pengembangan diri itu kan sebenarnya udah sempat dibahas juga ya tentang manajemen waktu dan visi misi hidup. Tapi mungkin yang tak bahas di sini nanti bakal nyambung juga ke konsep manajemen waktu dalam Islam. Karena di Islam sendiri sebenarnya juga banyak kita kalau misalnya merasa manajemen waktu kita jelek tapi kayak bingung punya role model siapa, itu sebenarnya role model kita banyak dalam Islam.
Nah, tapi mungkin karena ini flashback materi, mungkin aku bakal bahas ini dulu, kuadran waktu. Jadi kalau misalnya di Pratedek kemarin kan ada kayak mengklasifikasikan kegiatan gitu kan, kayak berdasar penting enggaknya sama urgent enggaknya, berarti berdasar waktu sama prioritas. Nah, sebenarnya kayak important sama urgent ini tuh kalau ukurnya gimana sih? Jadi kalau important tuh, jadi kan tiap manusia di antara kita tuh pasti kayak punya prioritas yang beda-beda gitu kan. Even mereka itu dalam satu komunitas, bisa satu jurusan, satu organisasi, meskipun mungkin mereka kelihatan punya minat yang sama dan kegiatan yang mirip-mirip itu pasti prioritas manusia itu beda-beda. Jadi yang penting, misalnya penting menurutku sama penting menurut teman-teman, ya bisa jadi beda gitu. Jadi kayak kuadran waktu ini nggak bisa kayak disaklekin gitu loh. Misalnya kalau kerjaan tugas penting sih, soalnya tanggung jawabnya ke orang tua juga. Misalnya apa sih kayak ikut kelas-kelas webinar gitu. Kan kalau bagi pandemi ini kan banyak banget kan kayak apa sih kelas-kelas yang kayak skill-skill apa sih, misal skill startup, skill apa. Kan itu sebenarnya ya penting ya, bermanfaat. Tapi ya mungkin aja buat orang-orang misalnya aku kan nggak terlalu berminat terjun di bidang industri startup ya. Aku lebih ke arah industri kreatif tapi kayak lebih ke bidang teknisnya langsung, misal kayak branding atau desain. Jadi ketika ada orang yang nawarin aku buat ikut campnya startup yang kayak hubungannya ke aplikasi itu, ya itu penting sih sebenarnya buat secara umum di dunia ini, tapi buat aku nggak terlalu urgent dan nggak important juga, jadi aku memutuskan buat nggak ikut. Nah, jadi fungsi kuadran waktu ini sebenarnya buat kayak apa ya, milah-milah gitu loh, karena kita manusia itu cuma punya waktu 24 jam sehari, dan nggak ada ceritanya juga waktu 24 jam itu nambah molor gitu, nggak bisa. Jadi gimana kita manajemen waktunya, gimana kita ngatur tuh biar kegiatan yang kita ikutin, kegiatan yang kita lakukan itu bisa apa ya, bisa bermanfaat buat diri kita sendiri. Syukur-syukur kalau orang lain juga kebantu sama apa yang kita lakukan. Nah, tapi kan itu berarti arahnya lebih kayak mungkin yang sering diasosiasikan sama produktif gitu ya. Produktif itu menghasilkan sesuatu, produktif itu bermanfaat buat orang banyak, produktif itu ya pokoknya intinya menghasilkan sesuatu dan biasanya dikaitin sama kegiatan yang menyita banyak waktu. Kalau di kuadran waktu ini mungkin kayak semua yang dilakukan orang produktif itu kayaknya masuk important gitu, meskipun mungkin kadang urgent, kadang nggak urgent, tapi kayaknya kalau misalnya kita ngelihat orang yang dianggap produktif tuh kok semua yang dilakuin penting gitu. Nah, tapi mungkin kayak kita itu ini sih, kalau menurut teman-teman, rebahan tuh produktif nggak? Kalau teman-teman. Si Kak Keto. Enggak, ini apa Ella ngasih X? Enggak ya, enggak produktif ya. Mungkin kayak ini kebetulan aku juga baru banget dapat materi tentang optimalisasi waktu itu kemarin. Kemarin kan aku kayak ikut semacam apa ya, semacam camp gitu sama Kang Coki Isroki kalau misalnya teman-teman tahu. Nah, kemarin tuh kayak kita ditebakin gitu kan, apa namanya? Bentar deh. Sorry, ini apa di rumahku lagi ramai, kedengeran nggak? Enggak kan? Ya udah aman. Jadi apa namanya? Misal nih, kemarin tuh ditanyain, misal dikasih list kegiatan, rebahan, terus apa nonton drakor, baca webtoon, scroll IG, terus dibandingin sama kegiatan misalnya ngaji, belajar, bantu orang tua. Nah, kemarin tuh kita diminta tolong kayak klasifikasi apa sih, kayak ngelompokin itu tuh mana yang produktif, mana yang nggak produktif. Dan ya aku pun sebagai orang yang kayak hobinya rebahan dan kadang sering ngerasa kerjaanku banyak terbengkalai gara-gara rebahan itu, ya aku milih rebahan tuh nggak produktif gitu kan. Nah, tapi aku tuh dapat insight baru dari apa namanya, dari Kang Coki itu. Jadi sebenarnya kegiatan apapun yang kita lakuin, even tuh kayak rebahan, tidur, makan, ya mungkin kalau misalnya cuma dilihat kayak dilakuin sebagai rutinitas aja tuh kayak ya udah nggak menghasilkan apa-apa, cuma kayak
ya kewajiban kita sebagai manusia ada nggak makan nggak tidur ya bahaya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya dimaknain lebih, bukan kayak tiduran atau mungkin rebahan setelah kerja gitu beberapa jam capek rebahan, itu sebenarnya juga termasuk ke kegiatan yang produktif. Soalnya, ntar kalau kuadran waktu ini insya Allah ini ya kayak karena kemarin udah dapat materinya udah paham nih kayak ngelompokin tuh mana kegiatan yang penting buat kita, mana yang enggak. Sebenarnya intinya itu kan. Jadi kita bisa pakai waktu secara efisien. Tapi gimana cara nentuin kegiatan itu penting buat kita? Nah, tadi udah sempat tak bahas dikit juga. Jadi sebenarnya itu kayak produktif tuh ada standarnya sendiri nggak sih? Apa harus sama kayak orang lain? Misalnya standar apa ya, standar produktifnya orang lain itu ketika kerja di perusahaan yang dapat penghasilan besar atau bisnis yang kayak uangnya ngalir terus tuan-tuan. Apakah produktif itu harus standarnya harus kayak gitu? Nah, sebenarnya enggak sih. Apa sih kayak produktif itu kalau dibilang relatif, ya itu yang kegiatannya ada manfaatnya buat kamu sendiri. Yang bermanfaat buat kamu belum tentu plus atau bahkan nilai minus itu ya dari prioritas kita masing-masing. Nah, terus yang pertama itu kan yang ada manfaatnya. Yang kedua, produktif itu bisa membantu mencapai tujuan hidup. Maksudnya gimana? Jadi misal tadi kan aku sempat mention kayak tidur, makan, mandi itu kan kayak basic apa ya, basic needs banget kan, kayak semua orang pasti kayak gitu. Nah, tapi ketika kita memaknai kegiatan itu kayak mindful gimana ya, misalnya kita makan ya buat menguatkan badan. Jadi misalnya kita hari ini sahur karena hari ini kita mau berkegiatan dan kita kayak sahur itu kan mencapai berkahnya Rasul juga kan. Rasulullah itu kan kayak menyunahkan sahur. Kayak masih ya kita udah makan malamnya, tapi kalau misalnya kita bisa bangun buat sahur sebelum subuh, itu insya Allah bakal dapat berkahnya. Nah kalau misalnya kita tahu kayak kita makan buat apa, kita mandi itu buat apa, kita tidur buat apa, kita ngapa-ngapain itu buat apa, insya Allah tuh bahkan kayak nafas aja tuh bisa kehitung produktif karena kita tahu tujuan kita untuk itu apa. Nah, terus habis itu yang ketiga, tenaga yang dikeluarkan relatif. Jadi sebenarnya kegiatan yang produktif itu nggak harus kegiatan yang kayak nyita waktu gitu loh. Makanya tadi aku bilang kayak mungkin tiduran bentar atau scrolling secukupnya itu juga udah bisa masuk produktif selama ya kita tahu tujuannya apa dan nggak melenceng dari value yang kita pegang. Gitu. Terus bedanya sama sibuk. Nah, kalau sibuk itu konotasinya pasti lebih kayak kegiatannya padat banget, sibuk nggak bisa ngeluangin waktu gitu-gitu kan. Jadi ya sibuk tuh pasti mengambil waktu kita. Nah, bisa jadi bermanfaat karena ya emang untuk mencapai sesuatu kita pasti ada lah kegiatan yang butuh effort, kayak misalnya nyiapin acara, bikin sesuatu itu kan kayak butuh effort, nggak mungkin kayak celing jadi gitu kan. Mungkin bakal makan waktu, tapi itu bermanfaat. Tapi bisa juga nggak bermanfaat, ya tergantung kita nyikapinnya gimana. Yang nggak bermanfaat tuh misalnya kayak scroll IG kebablasan. Yang kita dapat infonya, ya misal info apa ya, kayak fun fact, atau misalnya berita terbaru, tapi berita terbaru itu ya impact-nya ke hidup kita nggak gede-gede amat, kan tuh kayak ya kurang make sense lah, kita masih bisa ngelakuin kegiatan lainnya lebih bermanfaat buat diri kita. Terus yang ketiga, cenderung membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Ya kan maksudnya kayak makan waktu banyak, tenaga mungkin kalau besar itu relatif ya, tapi pasti semakin banyak waktu yang dihabiskan, semakin banyak juga tenaga yang terkuras buat ngelakuin kesibukan. Gitu. Dan kalau misalnya masih bingung, boleh disimpan ya buat di akhir pertanyaannya. Terus, yang dilakukan kita selama ini tuh gimana? Gimana cara nyocokin itu penting apa enggak, bermanfaat atau enggak buat hidup kita? Jadi sebenarnya ya kita sebagai orang Islam tuh udah enak banget ya, maksudnya kita tuh udah punya panduan hidup tuh A sampai Z lengkap, tapi panduan hidupnya tuh nggak yang saklek banget juga, kita bisa nyesuaiin lagi gitu loh. Tapi inti-intinya kayak akarnya itu kayak kita hidup buat apa, panutan kita siapa, itu tuh udah kayak
udah dikasih gitu loh, kita tinggal ngikutin sama menyesuaikan sama potensi kita masing-masing. Nah, jadi biar tahu manfaat apa enggak, produktif apa enggak kegiatannya selama ini dilakuin, mungkin bisa dicocokin sama tujuan hidup. Tujuan hidup kan kalau misalnya secara umum, kalau sebagai umat Islam ya udah dijelasin juga di Al-Quran. Aku lupa surat berapa ayat berapa, tapi pasti sering dengar lah teman-teman ayatnya. Kayak manusia itu diciptain ya buat beribadah pada Allah. Dan beribadah di sini itu, ya Masya Allah ya, kayak nggak dispesifikin beribadah yang kayak gimana. Dan mungkin teman-teman juga udah pernah tahu kan kayak pembagian ibadah itu ada ibadah yang emang kayak rutinitas kayak sholat, puasa, zakat, haji itu kan kayak udah ditentuin ya sama Allah tata caranya gimana, ibadah mahdoh, atau mungkin ya kayak udah kewajiban, kayak udah ditentuin gimana ininya, pahalanya gimana. Tapi ada juga bentuk ibadah yang kayak ke sesama manusia yang kayak ya mungkin aku pas sharing-sharing gini atau teman-teman pas lagi kuliah itu juga bisa bernilai ibadah dan itu sesuai dengan tujuan hidup manusia menurut Allah SWT. Nah, jadi mungkin kalau misalnya produktif itu bisa kayak dicocokin lagi. Kalau misalnya teman-teman udah nemu tujuan hidup, secara umum kan beribadah sama Allah. Terus kayak dispesifikin mau beribadah yang kayak gimana nih kira-kira untuk memenuhi tujuan hidup tersebut. Apa ya yang bisa aku lakukan dengan potensiku yang sekarang. Jadi mengenali diri juga penting ya di sini karena setiap orang tuh emang diciptakan dengan potensi, kelebihan, kelemahan yang berbeda-beda. Jadi yang kedua, target yang ingin dicapai. Target yang ingin dicapai ini lebih spesifik ya dan mungkin bisa ketemu setelah kita mengenali diri sendiri tadi. Jadi misal nih, kalau aku pribadi, aku udah tahu aku tuh lemah kok di bidang apa ya, kayak di bidang kegiatan fisik yang kayak olahraga gitu-gitu, aku lumayan lemah. Jadi aku nggak bakal nyari ibadah jalur olahraga maraton misalnya, karena emang nggak sesuai sama skillku. Atau mungkin aku nggak bakal ngambil ibadah yang kayak jalur belajar teknis segala macam. Orang aku di interior aja gambar teknik udah puyeng sendiri gitu kan. Udah ada skop masing-masing lah. Terus kayak ibadah andalannya apa sih? Nah di situ kayak ditargetin. Misalnya kalau target hidupku sekarang itu, aku lagi nargetin biar bisa jadi kayak content creator gitu. Aku pengen berbagi lewat konten. Terus habis itu kalau ibadah andalan ya adalah satu ibadah yang mungkin teman-teman lumayan merasa ringan laksanainnya dibanding lain. Misal ada mungkin yang amalan andalannya itu sholat duha, atau mungkin lebih gampang sholat tahajud daripada sholat duha karena bisa bangun pagi, tapi kalau udah waktunya duha itu malah sibuk kegiatan lain. Ya pokoknya gimana caranya teman-teman tahu potensi kelebihan kekurangan, jadi tahu juga target hidupnya gimana. Kalau udah tahu target hidupnya gimana, kita kayak ngatur prioritas buat kegiatan tuh kayak bisa lebih enak gitu loh, karena kita sadar gitu loh kenapa kita milih untuk melakukan kegiatan itu dari sekian banyak kegiatan di dunia ini. Terus yang terakhir yang gak kalah penting juga itu value yang dipegang. Apa ya bisa agama, kalau agama jelas ya, karena kita sebagai muslim ya harus mengutamakan agama di atas yang lainnya. Terus mungkin juga bisa disesuaikan dengan norma yang berlaku di tempatnya, atau mungkin apa budaya, karakteristik, lingkungan, ya macam-macam. Pokoknya intinya pasti tiap manusia itu punya nilai-nilai yang dipegang dan ya kalau bisa tuh prioritasnya sesuai sama nilai itu. Jadi kita juga lebih enjoy dalam ngejalaninnya. Terus, nah kalau misalnya udah terlanjur sibuk, tapi kok ternyata setelah dianalisis kok ini ya, nggak produktif ternyata. Meskipun udah kayak nyita waktu banyak banget sampai kayak mungkin tidurnya kurang segala macam, tapi ternyata pas udah dicocokin sama prioritas diri sendiri, kok nggak produktif. Nah, tenang, ada cara buat ngakalinnya. Nah, jadi ada beberapa, yang tadi aku yang mengenali potensi diri itu udah aku sempat mention di awal juga ya. Nah, dari mengenali potensi diri itu, kayak bisa habis itu kita bikin semacam rencana hidup atau peta hidup. Mungkin teman-teman pernah dengar life plan, life map gitu-gitulah. Nah, tapi caranya gimana aku nggak bakal bahas di sini, soalnya kayak teknis banget dan tiap orang tuh beda-beda tipenya. Jadi ya intinya itu hidupnya ditata lah, minimal tahu tujuannya kemana.
kalau misalnya emang belum bisa ngedetailin apa-apa aja yang mau dilakuin, karena aku sendiri pun bukan tipe orang yang bisa kalau bikin rencana tuh nggak bisa yang kayak detail banget sampai harus dalam waktu sekian aku harus ke kegiatan A B C gitu. Aku juga bukan orang yang kayak gitu. Dibuat sefleksibel mungkin aja, pokoknya sesuai teman-teman. Intinya dari menata hidup tuh kita bisa tahu tujuan kita, value kita, prioritas buat kita. Terus habis itu memilih kegiatan. Karena nggak tahu ya, apalagi pas online ini kalau aku pribadi ngerasanya kan kayak banyak gitu kan, kayak webinar, workshop segala macam. Dan kebetulan tuh bidangnya banyak yang emang masuk dalam scope interestku gitu. Aku tertarik sama itu, tapi banyak banget yang waktunya tabrakan dan kayak manusia kan multitaskingnya kayak apa namanya nggak mungkin kan bisa dapet ilmunya secara maksimal kalau nggak fokus. Jadi emang kita butuh buat milah kegiatan. Ya mungkin sebenarnya sama-sama bagus, tapi ya disesuaikan lagi sama kita kebutuhannya. Saat itu kebutuhannya lebih penting yang mana. Jadi dengan memilah kegiatan ini insya Allah bisa lebih efektif juga. Baik dalam segi pengajaran, tangan siapa? Dari segi pengajaran segala macam pengajaran. Kayak dari segi nyerap ilmunya, dari segi mindfulness-nya, itu bisa lebih lebih optimal lah. Terus habis itu ada belajar komunikasi. Ini nggak kalah penting juga karena kadang beberapa kegiatan itu muncul dalam bentuk permintaan tolong dari orang lain. Misal kayak organisasi. Kita lagi hektik sesuatu. Tapi ini biasanya terutama buat tipe-tipe orang yang nggak enakan sih sebenarnya. Ya aku sendiri juga nggak enakan soalnya. Misalnya kita lagi hektik sesuatu, tiba-tiba teman-teman di organisasi kayak dia minta tolong dong bikinin ini. Padahal sebenarnya organisasi itu sebenarnya termasuk hal yang penting dalam hidupku, kayak yang bakal aku prioritasin. Tapi case-nya waktu itu aku misal lagi ngerjain tugas, dan tugasnya itu deadline-nya besok atau gimana. Pokoknya intinya saat itu aku nggak bisa ngerjain hal yang diminta tolong sama orang lain tadi. Nah, ketimbang ghosting atau pokoknya dia nggak memberi kepastian, bakal lebih baik kalau kita itu mengkomunikasikan. Jadi kalau misalnya kita emang nggak bisa melakukan sesuatu, dan daripada efeknya malah ngerembet kemana-mana, ya kita komunikasiin, oh kita bisa, oh kita nggak bisa, alasannya ini. Mungkin bisa sekalian ngasih solusi lah, syukur-syukur. Jadi kayak nggak egois juga gitu loh. Nggak kayak pokoknya mentingin kepentingan sendiri. Bodo amat orang lain ntar kayak gimana, pokoknya aku sesuai prioritasku sendiri. Kan kalau kayak gitu nggak enak juga jatuhnya. Jadi kita komunikasiin sama pihak-pihak yang terkait. Misal ada kegiatan yang mengganggu kegiatan kita sehari-hari yang produktif itu tadi. Oke, udah sebenarnya gitu aja sih. Jam berapa sih? Ya udah, pokoknya intinya itu sebenarnya kayak mungkin teman-teman ini ya familiar sama Al-Insyirah ayat 7. Pokoknya intinya itu kayak kalau kalian habis selesai dalam satu urusan itu langsung berpindah ke urusan lain. Jadi sebenarnya kayak dari Al-Quran sendiri tuh kalau misalnya kita coba cari itu banyak banget kayak cara manajemen waktu yang baik, yang sesuai sama kita sebagai manusia, atau mungkin kita bisa nyari kayak kalau jadwal hidupnya Rasulullah tuh kayak gimana sih, atau jadwal hidup sahabat. Ya manajemen waktu itu banyak caranya, bisa dipilih sesuai kebutuhan teman masing-masing. Yang penting tahu itu dasarnya berdasar apa. Oke, karena udah mungkin ini ya bisa masuk sesi tanya jawab atau diskusi. Oke, Mbak. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, apakah suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, terus habis itu menyebutkan nama, kelompok, dan NRP-nya.
karena belum ada yang bertanya, mungkin saya bertanya ya Mbak Dina. Oh, ada yang bertanya. Dari Mas Kois, kelompok Usman. Permisi Mbak, izin bertanya. Nama saya Pasar lagi dari kelompok Usman, jadi izin Mbak. Seperti ini Mbak, kan ini juga membahas tentang mengenai produktivitas. Sedangkan kalau Mbak Sebentar sebagai Kois, oh Mbaknya iya, lagi ini, kayaknya lagi disconnect deh. iya Mas. Oke, nggak apa, lanjut aja tanya. Ntar aku yang menyimpulkan. Silakan. Jadi ini kan Mbaknya kan tadi kan bicaranya mengenai tentang produktivitas. Sedangkan kalau Mbaknya sebagai pemateri kan mungkin bisa kita anggap sebagai orang yang berhasil dari peralihan sebagai orang yang mungkin sebelumnya pernah jadi seseorang yang hanya sibuk tapi nggak produktif, kemudian menjadi seorang yang sibuk tapi juga produktif juga untuk saat ini. Nah, itu mungkin kan untuk orang-orang yang berawal-awal untuk peralihan kan pasti ada effort yang berat lah. Maksudnya untuk berubah menjadi pribadi yang produktif menurut saya itu nggak cukup mudah, pasti ada proses-prosesnya. Mungkin kalau dari Mbaknya itu gimana sih prosesnya? Pernah mungkin menceritakan pengalamannya dulu itu ngelakuin apa biar menjadi seseorang yang bisa menyadari dirinya sendiri produktif gitu. Terima kasih Mas. Jadi tadi itu pertanyaanmu ada fase di mana sibuk tapi nggak produktif ke sibuk tapi produktif gitu ya. Terus Iya Mas. gimana caranya atau proses yang dilakukan oleh Mbak Izadina biar jadi sibuk tapi juga produktif juga gitu ya? Apa aja effortnya gitu-gitu? Iya Mas, kayak gitu. Mental tadi gimana? Tadi wifi-nya error. Iya Mbak, jadi tadi Kois tanya, atau mungkin Kois saja yang langsung tanya. Silakan Kois, tanya lagi. Prinsip Mbak, saya biasa lagi dari kelompok Usman izin bertanya. Jadi kan Mbak kan di sini kan sebagai pemateri membahas tentang berkaitan tentang produktivitas, dan kita anggap sebagai Mbak itu yang orang telah berhasil, yang sebelumnya mungkin pernah menjadi seseorang yang nggak produktif terus menjadi seorang yang produktif. Nah, dan menurut saya peralihan dari orang yang awalnya mungkin gabut, kurang kerjaan, atau nggak sibuk tapi nggak produktif, terus beralih menjadi orang yang produktif walaupun nggak sibuk, kalau nggak produktif tapi juga sibuk, itu kan menurut saya perlu effort-effort yang menurut saya nggak cukup mudah, karena itu kan mengubah kepribadian juga pola hidup, habits. Mungkin kalau dari Mbaknya sendiri waktu awal-awal untuk memulai itu apa aja sih yang dilakukan gitu? Terima kasih Mbak. Oke, makasih. Langsung tak jawab aja ya, mumpung internetnya ini. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita dikit ya, aku tuh tipe orang yang, tadi aku mention juga, aku tuh tipe orang yang suka banget rebahan. Dalam artian aku tuh nggak suka kalau misalnya kayak banyak kegiatan, kayak ya Allah mending aku kayak rebahan lah di rumah, narik diri habis kuliah tuh capek. Karena aku juga tipe orangnya kayak yang males gitu kan, kok ketemu orang banyak lama-lama. Nah cuma aku tuh kayak kebetulan, ya nggak kebetulan sih, qadarullah ya. Qadarullah tuh aku selalu tinggal di lingkungan yang kayak menjunjung tinggi produktivitas. Maksudnya kayak orang-orang di sekitarku itu tipe-tipe orang yang ambis gitu loh, entah kenapa meskipun akunya sendiri nggak ambis ya. Tapi kayak orang-orang di sekitarku itu tipe-tipe orang yang ambis dengan mimpi mereka masing-masing. Jadi kayak ya ambisius dalam mungkin akademiknya, kayak yang belajar ya benar-benar ngoyo, atau mungkin ambis di bidang perlombaan. Pokoknya ininya kayak ambis semua gitu loh. Dan pasti aku ngeliat mereka itu kayak melakukan effort yang awalnya aku nggak paham, kok kamu mau sih capek-capean gitu. Tapi pas aku dari teman-temanku tuh pasti jawabannya kayak, ya karena aku seneng dan udah tahu mau ngapain. Tapi bahkan meskipun mereka udah bantuin aku definisiin tujuan hidup mereka tuh, aku masih kayak, apa sih, aku nggak ngelihat bagian mana yang bikin tuh jadi make sense. Nah terus akhirnya pas SMA, kan kebetulan aku SMA-nya di asrama gitu kan. SMA-nya di asrama, terus di asrama itu emang, aku nggak tahu ya, kayak pasti dipaksa, dalam tanda kutip, dipaksa buat ikut banyak kegiatan, kayak nggak aktifnya kamu itu pasti pernah jadi panitia acara, minimal acara angkatan lah. Dan itu kayak secara nggak langsung kayak malah jadi aneh kalau kamu gabut sendiri, sedangkan yang lain tuh entah kegiatan ngapain, entah itu organisasi, entah itu belajar apa gimana. Nah terus habis itu ya udah kan, akhirnya pas SMA itu
aku mulai nyoba ikut banyak kegiatan ya sesuai minatku. Tapi awalnya tuh lebih kayak, teman-temanku pada sibuk, aku juga aku nggak mau gabut sendiri lah, aku mau nyari kegiatan juga. Tapi kebablasan akhirnya jadi kebagian kegiatan. Dan sering banget aku ada di titik mungkin kalau sekarang istilahnya kayak burnout gitulah. Kayak burnout, ya Allah kok banyak banget sih kegiatanku, tapi sebenarnya aku ini tuh ngapain? Kayak aku tuh belum punya alasan selain ngikutin teman-temanku. Akhirnya lulus SMA, masuk ke IPS, dan nggak tahu kan, mungkin karena di tubuhku udah kesetting kayak mode pas SMA itu usahakan diri ikut kegiatan walaupun satu gitu kan. Jadi kayak di kuliah juga nggak makin padat juga sih, ya lumayan lah padat kegiatannya, ikut event. Ya tahun pertama biasalah pengadaran juga kan, offline suruh kesana kemari, dan nggak tahu, dan alhamdulillahnya aku dipertemuin sama teman-temanku di kuliah itu ya tipe-tipe orang yang mindful sama hidupnya, dan dari mereka itu kayak mulai belajar kan, oh ternyata mereka itu pasti bilang itu ngelakuin semua ini karena Allah, karena Allah, karena Allah. Aku tuh kayak, kok bisa sih mereka ngedefinisiin ini karena Allah, itu karena Allah. Maksudnya kayak kuliah buat Allah, kalau kayak ibadah kayak ngaji sholat buat Allah kan jelas ya, maksudnya itu ibadah ritual. Tapi sampai kayak ngaji kayak kuliah buat Allah, ikut lomba buat Allah, kerja buat Allah, aku kayak kok bisa. Dan mereka bilang karena itu buat Allah, jadinya secapek apapun bayinya itu kuat karena mencari doa Allah, jadi secapek apapun ya bukan nggak dirasain ya, lebih kayak tahu-tahu dikasih kekuatan atau pertolongan nggak terduga. Nah terus akhirnya karena aku penasaran, aku belajar lagi soal tauhid, karena tauhid itu sebenarnya kayak basicnya Islam gitu kan. Aku belajar tauhid ya sebenarnya baru pas pandemi ini juga, karena aku juga ya lagi-lagi ngerasa burnout, ngerasa nggak tahu kenapa aku sibuk ini. Akhirnya aku mulai belajar dari awal lagi pelan-pelan masalah tauhid. Waktu itu aku ikut kajiannya Ustadz Bimar Aditya, kalau misalnya teman-teman tahu. Nah dari situ mulai tuh kebentuk kayak, oh ridha Allah yang dimaksud tuh pencapaiannya kayak gimana sih? Terus kenapa semuanya harus berdasarkan Allah? Kenapa kok kita nggak bisa tujuannya yang lain aja yang lebih duniawi, misal buat cuan atau apa, kan katanya kalau sekarang mah nggak ada cuan nggak bisa hidup gitu kan. Kenapa harus Allah? Dan akhirnya karena udah nemu strong why, udah sebab why-nya kuat banget, aku tahu tujuanku gimana, dan aku alhamdulillah udah mulai bisa mengklasifikasikan kayak mendetailkan gitu untuk meraih ridho Allah itu aku harus ngapain aja. Jadi ya selama kegiatan itu aku tahu bakal bermanfaat buat aku, ya aku jalanin aja secapek apapun, sampai ya yang jadi PR sampai sekarang ini sih, kayak tahu limit batas diri itu sampai mana, ya itu yang masih jadi PR, karena kadang kebablas sampai akhirnya tepar berhari-hari. Tapi seenggaknya udah tahu kenapa harus sampai tepar, kenapa harus capek. Akhirnya aku paham apa yang teman-temanku rasain beberapa tahun yang lalu, kalau mereka bisa kayak se-effort itu. Jadi kayak prosesnya lebih ini sih, gimana dari orang yang mungkin kurang produktif jadi orang yang lebih produktif tuh, ya kita mesti tahu kenapanya. Kalau udah tahu kenapanya, udah kuat, udah tertanam, insya Allah kayak ngejalanin apapun nanti itu bakal ya ada aja jalannya. Itu sih kalau dari aku. Oke Mbak, jadi harus tahu kenapa ya Mbak kita ngelakuin kegiatan atau ngelakuin sesuatu. Mungkin pertanyaan kedua dari Mas Fadilah Nugraha Ino. Mas Fadil, saya persilakan. Iya Mas, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Nugraha Ino, NRP 5012201122 dari kelompok Kumar. Mbak, saya izin bertanya, kalau di zaman sekarang ya, ini kan kita kan pasti hidup kan berbaur gitu ya Mbak. Nggak cuma kita sebagai umat muslim aja gitu, pasti kita juga bergaur sama agama lain gitu. Nah pertanyaan saya gini, kalau misalkan tadi tuh kita punya nih kegiatan bermanfaat, tapi ternyata kegiatan bermanfaat tersebut menjauhkan kita dari sholat. Jadi ketika misalkan kita rapat gitu ya, kita rapat tapi udah mau mencapai konklusi, tapi tiba-tiba azan gitu. Harusnya kan kita sebagai muslim kan sholat ya Mbak ya, langsung bergegas sholat. Nah itu kalau menurut Mbak untuk menunda hal sholat gitu, karena kita udah mau mencapai konklusi itu gimana ya Mbak, menurut Mbak, pandangan Mbak? Sama kira-kira gimana caranya biar kita ini yang
umat muslim ini tetap bisa berpegang teguh gitu. Kayak misalkan udah azan tapi waktunya bentar lagi beres rapatnya, itu gimana kita bisa ngajak teman-teman kita gitu biar setuju sama kita sholat dulu gitu Mbak. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi emang itu real case banget ya. Maksudnya aku sendiri pun kok bisa ngelihat dari track record organisasi lebih banyak di organisasi umum juga. Dan yang nggak semuanya Islam ya pasti, apalagi di kampus negeri gitu kan. Nah kalau dari aku pribadi, aku tuh tipe orang yang kayak sebisa mungkin tuh mengatas apa ya, kayak memprioritaskan agama dulu. Jadi sebelum terjun ke kegiatan itu, kayak aku lihat kayak ritme mereka rapatnya gimana, mereka kalau kerja biasanya gimana, kalau misalnya terhadap waktu sholat mereka nyikapinnya gimana. Jadi kalau misalnya aku punya apa ya semacam aku bisa milih buat nggak ikut dan ternyata lebih gede mudaratnya daripada manfaatnya, ya aku nggak bakal ikut. Cuma kalau case-nya mungkin kayak kita wajib ikut atau kita udah kadung masuk kecebur tapi ternyata lingkungannya nggak terlalu mendukung. Jadi sebenarnya tuh ada dua prinsip ya ketika kita terjun ke dunia yang nggak ideal. Karena ya kita nggak bisa memungkiri kalau di sini emang masih belum ideal ya buat untuk melaksanakan beberapa mungkin kewajiban agama mungkin agak kurang ideal. Apalagi kalau misalnya udah sama non muslim juga. Ada dua prinsipnya. Jadi yang pertama kalau misalnya kita terjun ke lingkungan yang umum itu dan kita yakin kita bisa ngewarnain teman-teman kita dalam artian kita tuh bisa ngebawa kebaikan lah, syukur-syukur bisa bukan ngubah, bisa jadi wasilah orang kayak dari kayak semacam titipi Allah buat jadi perantara orang lain, siapa tahu orang lain bisa terwarnai sama kebiasaan kita yang baik. Nah itu nggak apa-apa, terjun aja. Tentu dengan beberapa penyesuaian. Kalau misalnya case-nya kayak sholat tadi, mungkin ini sih kayak kan udah azan tuh. Jadi sebelum kan kita insya Allah kalau zaman sekarang udah prediksi ya azan tuh jam berapa. Misalnya kayak asar jam 3 itu udah bisa keprediksikan ya ada jadwal sholat gitu-gitu. Jadi mungkin sebelum kayak masuk ke pembahasan yang konklusi itu bisa kayak di reminder, oh ya Rek, sorry ini kan sekitar jam segini di tempatku azan, misalnya rapat Zoom gini. Jadi mungkin nanti pas dekat-dekat jam segitu mungkin aku AFK bentar mau sholat, bisa dikomunikasiin kayak gitu. Atau kalau misalnya ternyata kepepet udah kadung mau bahas endingnya tapi kok udah azan, kok kudu sholat di awal, kudu ke masjid, mungkin kayak ini aku belajar dari orang di sekitarku sih ya, kayak nggak apa-apa gimana sih, kayak kalau misalnya konklusi itu emang penting dan kita butuh tahu kita butuh ada di situ, misalnya kita ketuanya atau gimana, itu nggak apa-apa tunda beberapa menit karena ya waktu sholat itu juga ya nggak kecuali kalau misalnya kayak pendek banget ya itu ya pasti dahuluin sholat dulu, tapi ketika bisa mungkin masih keburu lah kalau jamaah ke masjid masih masih dapat jamaah di masjid, terus emang kita butuh di situ karena kita termasuk orang yang kayak harus ada di situ buat ngadain keputusan itu dan emang penting, ya udah. Karena emang case-nya kayak kan mungkin nggak semua orang bisa ngertiin, tapi kalau misalnya dalam pengambilan keputusan itu kita nggak ada pun keputusannya bakal tetap itu, misalnya maksudnya dalam konteksnya kita AFK bentar buat sholat sama kita nggak AFK itu efeknya sama, terus ada notulensi juga, kita bisa lihat ya kalau mungkin bisa izin dulu, entah izin sholat atau kayak gimana gitu. Terus habis itu gimana cara menyesuaikan diri kalau misalnya kalau lagi ada di lingkungan yang umum yang kurang ideal, ya itu tadi sih, kalau misalnya kita yakin nggak bakal terpengaruh, nggak bakal terwarnai sama orang lain, ya nggak apa-apa, silakan. Dan pasti, kalau aku pribadi ya, pastiin kita juga punya circle yang bisa ngingetin kalau misalnya kita udah mulai kejauhan. Soalnya kan namanya manusia tuh kayak pasti naik turun kan, kondisi hati sama imannya. Jadi kalaupun emang mau terjun dan saat itu merasa kuat, seenggaknya itu kita punya semacam support system gitu loh, yang insya Allah bakal ngingetin kita kalau misalnya kita udah mulai melencengnya kejauhan atau mulai terwarnai sama kebiasaan-kebiasaan buruk.
Tapi kalau misalnya emang dari awal kita udah nggak yakin kayak nggak bisa nih. Kalau aku terjun ke sini pasti bakal lebih besar kemungkinannya aku yang berubah. Dari itu malah menjauh dari agama, mending dari awal nggak usah terjun. Gitu sih kok dari aku. Semoga membantu ya. Atau masih ada yang dibingungin? Nggak apa-apa. Ya dua arah aja. Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Fadila. Iya. Kalau dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Boleh kalau mau diskusi atau mau sharing juga boleh sih, kan di sini konteksnya kita sama-sama belajar kan. Aku juga masih belajar, ya mungkin teman-teman juga ya masih belajar belajar bareng-bareng lah. Kalau ada yang mau ditanyain boleh atau didiskusikan lagi ya. Kalau ini sih, kalau masalah manajemen waktu mungkin emang nggak bisa kayak bener-bener disamain gitu loh tiap orang. Kalaupun misalnya udah ada teori segala macamnya itu, ya ada prakteknya itu pasti tiap orang bakal beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratain 100% juga. Misal aku hari ini sharing cara manajemen waktu yang kayak tadi, terus semua orang harus ngikutin kayak gitu, nggak bisa juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nanya atau diskusi, mumpung lagi bahasanya nggak masalah. Mungkin saya yang bertanya ya, Mbak. Boleh. Oke. Tadi kan Mbak menyebutkan bahwa ada teman-teman Mbak yang meniatkan dalam mengikuti kegiatan atau melakukan apapun tuh karena Allah ya, Mbak. Nah, kalau misal kita meniatkan semua itu karena Allah, itu gimana Mbak caranya? Atau cuma kita kayak ya udah aku niatin aja karena Allah, atau ada komitmen lain, atau ada yang bisa kita bawa pada kegiatan itu karena Allah gitu Mbak? Atau cuma kita kayak ya udah aku niatin karena Allah aja gitu? Oke, makasih. Ini agak berat ya walau lebih jawab. Semoga aku nggak menyesatkan. Jadi kalau yang aku perhatiin dari teman-temanku sama guru-guru juga, maksudnya kayak ustadz-ustadz gitu, ketika mereka ngomong itu karena Allah, sekali mereka meniatkan karena Allah, jadi nggak niatnya doang. Misal nih, karena aku bilang temanku ada kan yang kuliahnya karena Allah. Ya dalam implementasinya, jadinya itu yang dilakuin juga harus sesuai sama syariat yang udah ditentuin sama Allah. Karena kan tadi bilangnya niatnya karena Allah kan, dan niat aja nggak cukup, kayak niat baik tapi eksekusinya salah kan juga nggak dihitung pahala ya, malah lawan dihitung dosa. Jadi sekali kita meniatkan itu karena Allah, ya kita juga harus benar-benar merhatiin proses dari awal sampai akhir, tengahnya, itu tuh semua sesuai sama syariat yang ditentuin Allah. Misal, ya paling simpel kuliah kan kayak rawan banget ya minta contekan, joki, segala macam, yang mungkin sebenarnya itu kalau kayak secara hukum mungkin di akademik itu sebenarnya nanti bisa dibilang curang, kecuali kalau misalnya dosennya emang ngebolehin kita buat ngejokiin beberapa atau gimana. Karena kalau misalnya konteksnya di jurusanku emang ada, apalagi kalau tugas akhir ya, ada beberapa pekerjaan yang boleh kayak diminta tolongin ke orang lain. Tapi secara umum kan sebenarnya prinsipnya kuliah itu kayak tugas, ujian itu kan kayak karena kita kuliah belajar, jadi ketika dikasih tugas atau ujian juga ngerjainnya sendiri, nggak boleh curang gitu kan. Nah itu juga jadi salah satu poin ketika kita bilang kita kuliah karena Allah, tapi pada prakteknya kok malah nyontek atau nyontekin orang, padahal udah tahu itu curang dan nggak boleh, ya itu kan berarti kayak menyalahi niat yang kita buat sendiri gitu kan. Jadi kayak ketika kita bilang itu niatnya karena Allah, ya dalam prosesnya juga harus sesuai sama syariatnya Allah. Atau mungkin kalau misalnya ada tugas yang kok kayaknya nggak sesuai syariat, ya ini aku nggak tahu ya kalau di sipil, tapi kalau di desain
itu ada sih kayak tugas gambar makhluk hidup segala macam yang sebenarnya aduh secara syariat nggak baik. Dari saat ini emang di rumah agak mani. Nah kalau misalnya emang nggak sesuai syariat atau gimana tuh bisa kita diskusiin ke dosen kalau berani, atau kalau misalnya kalau diskusi ke dosen sungkan kita bisa nyari pendapat orang yang lebih ahli dari kita. Misal kayak kan kalau kayak fikih gitu banyak perbedaan pendapat ya, kita bisa nyari kayak pendapat ulama yang emang kita kita yakin dan sesuai nih sama case yang kita hadapin saat ini. Jadi kita bisa milih sikap dari situ. Ya intinya sih ini ya, karena niatnya udah karena Allah, ya syariatnya harus sesuai sama yang dikasih sama Allah gitu. Oke Mbak, siap Mbak, terima kasih. Mungkin saya juga ingin bertanya nih Mbak, pengalaman Mbak di ITS itu dari awal sampai akhir apa aja yang diikuti Mbak? Mungkin sama tips triknya biar bisa ikut banyak kegiatan, gimana biar diterima gitu kali Mbak? Oke, bentar. Jadi ini ya, kalau ngurut dari tahun pertama, karena dari semester 1 sampai 3 aku masih offline ya. Semester 1 tuh aku pertama kali ikut ya pengadaran ya jelas, karena kalau di interior tuh pengadarannya dari awal banget, dari UKKBK itu udah pengadaran. Jadi otomatis kayak bikin event angkatan-angkatan gitu. Dan kalau event angkatan kan pengadaran ya semua harus ikut gitu kan. Jadi ya bisa dibilang dia pertama kali di TS. Terus habis itu aku daftar ILIDS 2019 ya berarti. 18. Pokoknya aku daftar ILIDS jadi panitia desain. Ya bisa dibilang itu acara pertama yang tak ikutin sebagai panitia ya kalau di ITS. Dan kadang aku mikir kayaknya aku keterima gara-gara aku ini deh, kayak lebih karena kan yang daftar desain biasanya dikit kan, jarang. Jadi kayaknya kalau misalnya daftar itu ya langsung masuk aja. Nggak tahu deh, itu pikiranku pas itu. Terus habis itu ikut ILIDS, habis itu ikut JMMI juga. Ya pas tahun pertama itu ikut JMMI, terus itu udah masuk semester 2 ya, ikut JMMI awal semester 2. Terus habis itu ikut ITS Expo. Waktu itu jadi pas ILIDS mau selesai kan, kalau nggak salah tuh pendaftaran Expo itu pas ILIDS mau selesai apa pas tengah-tengah ya, tapi pokoknya ITS Expo itu mesti kayak dibilang acara yang paling gede se-ITS. Jadi aku kayak, aku penasaran ya, aku mau nyoba. Emang dasarnya aku nggak terlalu bisa diem ya, nggak tahu kenapa. Kayak gara-gara pas kuliah aku ngerasa kayak apa yang aku pelajarin pas kuliah ini kok kayak kurang ya. Aku kan sempat ngerasa kayak salah jurusan gitu kan, meskipun sama-sama desain, aslinya aku menyasar desain yang lain. Jadi waktu itu aku kayak semacam nyari pelarian gitu lah sebenarnya niat awalnya. Ya udah aku ikut ITS Expo, masuk ke divisi dekorasi gitu. ITS Expo 2019, ITS Expo yang terakhir offline ya. Nah terus habis itu, nah kan tadi tujuan awalnya kayak dalam tanda kutip pelarian kan, pelarian dari kesalahan jurusan. Tapi pas akhir semester 2, aku tuh kayak, oh ya ini konteksnya pas semester 2 ini nggak terlalu aktif awalnya di JMMI, jadi kayak kenal teman-temanku yang lulus, itu ya kayak kenal doang, nggak deket. Tapi pas akhir semester 2, aku tuh kayak, kok aku capek ya, ITS Expo kan kebetulan dekorasi tuh kayak yang begadang terus gitu kan, pasti kayak baliknya subuh, kayak datang ke GSG itu jam 9 malam, terus baru balik ke asrama. Waktu itu aku asrama tahun pertama, baru balik ke asrama tuh jam 5 pagi. Pokoknya habis azan, sholat di sana baru balik. Meskipun kayak asrama sama GSG itu deket, bisa jalan kaki, tapi kan kayak kok capek banget ya, aku sebenarnya ini ngapain sih, kayak cuma dapat seneng doang tapi ada hampanya gitu loh. Nah, akhirnya aku mulai kayak mulai mencoba aktif lagi di JMMI. Terus akhirnya diajakin ikut salam. Kalau misalnya teman-teman tahu salam ITS, itu aku jadi panitia juga waktu itu pas akhir semester 2. Nah ini mulai kayak titik balik kayak aku mulai menyadari, aku mulai ketemu orang-orang yang tadi aku bilang mereka kuliah karena Allah, kerja karena Allah, ya aku ketemunya pasti salam ini. Terus aku kayak, mereka juga sibuk, atau mungkin kelihatannya nggak terlalu sibuk di kampus, tapi mereka kayak sangat berbakti sama orang tuanya. Pokoknya kayak mereka tuh punya kegiatan masing-masing, tapi mereka tuh kayak gak hampa gitu loh. Akhirnya dari situ aku mulai aktif nih di kegiatan keagamaan, mulai kayak belajar lagi tentang agama.
pas semester 3, alhamdulillah, innalillahi sih, aku diamanahi jadi SCRDK, konseptornya Ramadan di kampus, 1441, bagian branding. Nah itu tuh di situ bener-bener kayak seluruh keimanan dan itu diuji banget gitu loh, karena ya ada aja obstacle-nya dari yang mendadak offline, terus yang mungkin permasalahan internal itu pasti ada ya, permasalahan internal, permasalahan eksternal, kayak nggak dapat bicara kayak segala macam. Dan di situ tuh kayak imanku diuji, karena kan aku waktu itu kayak bagian branding gitu kan, terus kayak kalau dia ya namanya juga RDK, Ramadan di kampus, kegiatan Islam, pasti orang-orang kalau pas upgrading bilangnya ya semua ini dilakuin karena Allah ya, semua karena Allah, semua karena Allah. Tapi aku tuh kayak masih masa pencarian tuh loh, kayak karena Allah tuh kayak gimana sih, terus aku kayak gregetan sendiri, kesel sendiri, capek sendiri. Tapi akhirnya justru setelah amanah itu selesai, yang di RDK itu selesai, aku baru kayak dapet, oh alah maksudnya karena Allah tuh kayak gini tak, karena apa justru kayak setelah ngerasain kayak jatuh bangunnya di RDK itu, oh alah ternyata maksudnya kayak gitu. Nah, RDK itu kan sampai semester 4, itu berarti udah masuk tahun kedua ya. Nah pas tahun kedua ini tuh ya bisa dibilang kegiatanku paling banyak tuh di tahun kedua. Jadi pas tahun kedua itu aku juga akhirnya masuk himpunan kan, semester 3 baru boleh daftar himpunan. Semester 3 aku masuk himpunan jadi staf PSDM, tapi di PSDM itu aku bagian ngurusin pelatihan, soalnya aku juga jadi pemandu. Jadi pemandu itu dari tahun kedua juga. Jadi lebih fokus ke pelatihan. Nah, pelatihan kan kayak kalau LKMM itu kan lebih kayak manajemen diri, manajemen organisasi, manajemen acara, pokoknya kayak manajemen. Dari situ tuh aku kayak makin belajar gitu loh. Kayak kalau misalnya udah punya tujuan yang kuat, udah punya strong way yang kuat, udah punya value yang mengakar, kayak kita mau ngapa-ngapain aja, ngelaksanain teknisnya itu bakal lebih enak. Itu terus udah jadi pemandu, banyak jatuh bangunnya juga. Terus kalau himpunan cuma 1 tahun ya, aku nggak lanjut jadi staf ahli atau gimana. Tapi pas semester 4, semester 5 ini, berarti udah masuk masa-masa online ya, udah masuk masa-masa online itu, aku daftar BMI. Daftar BEM ini sebenarnya di luar rencana hidupku sih, di luar rencana hidup yang di awal. Tapi setelah masuk BEM itu aku malah jadi nemu, aku baru bener-bener apa sih kayak akhirnya aku nemu cara adaptasi segala macam tuh malah di BMI. Malah di BMI jadi staf Komstrat 3 bulan kemarin, dan nggak tahu nih habisnya lanjut lagi apa enggak, ntar lihat aja. Terus habis itu apalagi ya, kan berarti sekarang udah semester 6. Nah pas tahun ketiga itu kalau dibilang melandai, kalau dari segi apa kayak load acara itu melandai, karena pas tahun kedua itu aku benar-benar kayak irit sempat hampir jadi staf ahli tapi nggak jadi. ITS Expo jadi staf ahli, terus Kerigi ITS juga jadi staf ahli. Jadi kayak padat, yang paling padat kayaknya kalau dari segi di list kegiatan tuh tahun kedua. Tahun ketiga udah mulai landai, ya paling PMI doang lah sama LKKI jadi Kadif. Tapi meskipun dari segi kegiatan lebih landai, dari segi tanggung jawabnya lebih berat. Jadi kayak mulai benar-benar fokus serius mempelajari tentang manajemen tuh malah pas tahun ketiga ini udah ngurus organisasi TM segala macam. Nah, jadi terus sampai di titik sekarang ya bisa dibilang gabut ya enggak, tapi dibilang padat enggak sepadat sebelumnya, tapi aku udah tahu nih, udah mulai tahu kegiatan apa yang bermakna buat aku yang pantas tak ikutin. Jadi ya udah, meskipun mungkin orang lihat, oh kamu udah nggak sesibuk sebelumnya ya Din, tapi aku justru ngerasa lebih produktif sekarang. Gitu sih. Ya Allah, panjang banget ceritanya, maaf. Nggak apa-apa Mbak, mungkin jadi motivasi buat anak-anak SAI kali ini. Mungkin agenda selanjutnya, ini ada yang ingin bertanya atau enggak ya dari peserta? Mungkin dari peserta sudah dicukupkan kali ya Mbak ya. Buat agenda selanjutnya mungkin persembahan dari kami ada sertifikat kepada Mbak Izadina. Mungkin Mas Faris bisa di-share screen. Oke. Mas Faris juga bisa foto bersama ya, Mas Faris? Oke, siap.
Oke, Mbak. Oke, makasih Makasih, ya. Mbak. Iya, Mbak. Semoga sehat selalu dan sukses terus ya, Mbak. Amin. Amin. Emang belum tak tutup bener gak? Iya, Aku Mbak. tadi lupa belum Oh iya, tutup. silakan, Gak Mbak. apa-apa. Mungkin sekalian. Jadi apa jazakumullah khair teman-teman. Udah mau stay di sini dengerin, nggak tahu ya, semoga tadi dari apa yang tak sampaikan tuh kalau misalnya ada yang baik dari Allah, kalau ada yang buruk-buruk itu datangnya dari aku sebagai manusia. Nanti apa teman-teman bisa ya cari manajemen waktunya sendiri kayak gimana. Kalau misalnya masih ada yang bingung mau ditanyain itu gimana, bisa ke IG aku @isadina, nanti boleh DM bebas. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, ya semangat. Semoga ini kan teman-teman masih tahun kedua ya, teman-teman 2020. Ya insya Allah ada jalannya masing-masing lah, semoga berkah. Gitu aja sih mungkin dari aku. Makasih sekali lagi karena udah diundang di sini buat sharing-sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Izadina. Baik, aku pamit dulu boleh ya? Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, Assalamualaikum. Mungkin selanjutnya isi feedback dulu ya, Rek. Nanti setelah isi feedback, terus angkat tangan. Yang udah isi feedback, angkat tangan.
cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never Oke, karena udah banyak juga yang isi feedback dan udah resen juga, mungkin selanjutnya bisa isi post test ya Rek buat hari ini. Buat linknya Mas Rafli bisa dikirim ya Mas. Nah itu, silakan diisi ya Rek. Kalau udah diisi, raise hand. Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, inshallah, Cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way.
that's when you opened the doors for me. Now, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done